Halo, nama aku Cynthia Suci Lestari, biasa dipanggil Cynthia. Aku adalah seorang ibu rumah tangga, juga seorang founder dari komunitas dan media Life It Less. Nah, kalau pertama kali mulai kenal dengan istilah minimalisme itu dari tahun 2018. Minimalisme adalah sebuah cara pandang, sebuah perspektif bagaimana kita bisa berfokus pada apa yang paling esensial dengan cara mengeliminasi segala macam distraksinya. Minimalisme itu di kepala banyak masyarakat itu adalah gaya hidup yang ekstrim kan. Hanya ada satu orang yang hidup dengan misalkan satu tempat tidur di bawah, kemudian satu laptop, kemudian bajunya mungkin 5 potong aja gitu ya. Hanya itu yang masyarakat Indonesia tuh tahu gitu. Nah dari situ aku ngelihat enggak kok, sebenarnya minimalisme itu tidak harus se-ekstrim itu dan sangat-sangat bisa adaptable, sangat-sangat bisa fleksibel, diadaptasi sama siapapun gitu. Nah, akun Life It Less sendiri atau aku pribadi berusaha buat sharing ke publik bahwa dengan budaya kita tuh tetap masih bisa punya mindset minimalism meskipun mungkin secara tampilan nggak se-ekstrim yang teman-teman lihat sebelumnya gitu. Dulu tuh aku kayak alien karena nggak ada yang ngomongin ini di Indonesia. Pas ngomong tentang minimalism, mereka itu banyak yang mencibir gitu loh, apaan sih kemarin kan lo baru beli ini sama gue gitu ya. Jadi mereka tuh di pikirannya memang ya minimalism itu harus yang sedikit mungkin ya kan, se-ekstrim sedikitnya dan nggak beli apa-apa. Nah karena memang ada cibiran kayak gitu ya, aku tuh sempet nggak mau ngelanjutin ngomong tentang belajar jadi minimalis. Jadi aku nggak berani ngomongin itu di akun pribadi. Jadilah aku bikin second account namanya Life It Less. Fitlah sendiri atau aku pribadi juga memaknai minimalisme itu sebagai bagaimana kita bisa merayakan kecukupan ya, seni merayakan cukup lah dengan cara bijak dalam berkonsumsi. Ketika kita udah mengalami yang namanya punya uang ya, itu susah banget tuh menghalau yang namanya konsumerisme kan. Makanya kenapa akan lebih baik kalau kita tahu konsep cukup. Jadi kita punya boundariesnya. Bedain wants sama needs, Kinan itu tidak terbatas. Sifatnya tuh pleasure aja. Barang-barang dimana ketika kita ngelihat barang itu, kita tuh seneng gitu. Tapi ketika kita nggak ngelihat barangnya ya udah, nggak kenapa-kenapa juga. Sedangkan kalau kebutuhan itu memang sesuatu yang kalau dia nggak ada, itu kita nggak bisa ngejalanin sesuatu sebagaimana mestinya. Misalnya kayak aku punya kebutuhan, ya contoh basicnya lah ya, kebutuhan makan, kebutuhan untuk laptop untuk bekerja, misalkan gitu ya. Terus biasain buat beli produk pada saat memang barang yang udah kita punya itu habis, jadi nggak menimbun barang dengan fungsi yang sama gitu. Terus juga selalu punya mindset repair ya. Suami juga ajarin buat selalu repair kalau emang masih bisa diperbaiki sebelum dilempar beli baru atau lem biru
gitu. Punya mindset quality over quantity, dimana kita lebih milih barang-barang yang memang berkualitas, tapi bisa pemakaiannya itu lebih lama dibanding mungkin barang-barang yang kurang berkualitas tapi secara quantity bisa dapat banyak. Ketika kita lebih bijak ya berkonsumsi, nggak asal beli, nggak asal impulsif, nggak asal check out gitu ya, itu jadinya dampaknya adalah rumah nggak banyak clutter, nggak banyak barang kan di rumahnya. Yang kedua, belanja atau beli sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, jadinya nggak banyak sampah yang dihasilkan di rumah. Kalau ngomongin soal gaya hidup, mungkin nggak cuma minimalisme aja ya. Mungkin setiap gaya hidup itu ada up and downs-nya. Kayak misalnya dari yang tadinya single ke menikah, dari menikah ke punya anak satu, kemudian dari punya anak satu ke punya anak lagi. Itu tuh setiap stage itu pasti ada downside-nya gitu. Dan sama halnya ketika punya anak satu, punya anak dua, pasti barang bertambah. Mungkin ada masa-masa di mana lagi nggak bisa seminim itu gitu ya, karena ada perubahan dalam tahap hidup, sehingga awal-awal memang rada kesulitan. Aku harus sadar dulu bahwa ketika punya anak, ketika hidup dengan orang lain, pasti kita nggak bisa sesempurna menjalani gaya hidup yang kita inginkan. Ada idealisme tertentu yang mungkin bisa di tone down gitu, karena memang ada orang lain yang hidup sama kita. Jadi yang pertama aku lakukan adalah menerima dulu bahwa ini adalah hal yang normal untuk ada ketidaksempurnaan dalam menjalani sebuah gaya hidup. Dan disitulah kita mesti coba untuk adaptasi biar bisa get back on track lagi gitu, ke memang tujuan awalnya aku mau mengadaptasi gaya hidup minimalis, mau belajar jadi minimalis kayak gitu. Ada kebutuhan anak memiliki pakaian. Seberapa banyak sih pakaian yang harus dimiliki sama anak, yang dibutuhkan sama anak? Apakah harus kita beli sebanyak mungkin karena anak pertama gitu ya? Atau mungkin bisa kita batasi pakaiannya sesuai dengan konsep minimalis yang aku punya gitu. Kemudian mainan gitu ya, apakah harus membeli mainan terus-menerus gitu ya untuk menyenangkan anak? Kan enggak, bisa jadi kita menerapkan toy rotation, kita kasih atau display mainan-mainan yang bisa dia mainin minggu ini, nanti minggu depan mungkin berbeda lagi, jadi supaya nggak bosan anaknya gitu. Atau membatasi mainannya lebih banyak, cari experience di luar bareng sama keluarga kayak gitu. Jadi inject value of minimalism, meskipun mungkin barang-barangnya akan bertambah karena adanya anggota-anggota baru di keluarga. Kalau dulu prinsipnya kan YOLO ya, you only live once. Tapi YOLO dulu itu diartiinnya tuh lebih ke pokoknya selama aku bisa beli kenapa enggak. Tapi kalau sekarang belajar buat maknainnya itu masih tetap YOLO, karena YOLO itu bagus ya, you only live once. Jadi bikin kita sadar kalau memang hidup cuma sekali. Tapi karena memang hidup cuma sekali, makanya jangan mau bermudah-mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mungkin nggak dimanfaatin lagi, atau mungkin hal-halnya yang nggak lebih esensial dibanding yang mungkin lebih bisa kita prioritasin berikutnya. Tapi yang aku bisa lakukan adalah dengan menerapkan konsep YONO. Jadi YONO itu you only need one, pakai yang ada di rumah kita gitu ya, pakai sampai habis ya, pakai yang sudah kita beli sebelumnya, pakai sampai rusak, manfaat dari barang yang kita punya sampai dengan barang itu habis manfaatnya sampai dengan ia rusak. Kita bisa belajar jadi minimalis tuh dari rumah tanpa harus ngeluarin biaya apapun kan.